Shalom, apa kabar Lighthouse Family? Senang banget bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan bisa menguatkan kita, menguatkan iman percaya kita di masa-masa seperti ini, di masa pandemi yang belum juga selesai. Saya percaya bahwa firman ini akan menguatkan kita semua. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang saya pengen bahas adalah bagian B-nya, yaitu Tuhan itu penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan penolong di dalam kesesakan, artinya Dia ada di dalam kesesakan kita untuk menolong kita. Dia mau ada di dalam kesesakan kita. Waktu murid-murid Tuhan Yesus, perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Tuhan Yesus berjalan di atas air mendapati murid-muridnya, untuk bertemu dengan murid-muridnya, untuk berada bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam kesesakan. Tuhan bukan Allah yang tidak peduli. Dia Allah yang peduli. Dia mau ada bersama-sama dengan kita dalam segala keadaan kita, bahkan di dalam kesesakan sekalipun. Waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke dalam api, kita semua sama-sama tahu cerita ini, bahwa Allah bersama-sama dengan Sadrak, Mesak di dalam api itu, sehingga mereka tidak dibakar oleh api itu. Waktu Yusuf dijual di tanah Mesir, Tuhan bersama-sama dengan Yusuf di dalam kesesakannya, sehingga apapun yang dia perbuat berhasil, dan dia menjadi orang kedua tertinggi di tanah Mesir. Tuhan mau ada di dalam kesesakan kita bersama-sama dengan kita, dan Dia mau ada dalam kesesakan kita untuk menolong kita sebagai penolong dan bukan penonton. Amin. Dia mau menolong kita. Waktu murid-muridnya, perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin, Tuhan datang, kemudian gelombang dan angin itu pun reda. Tuhan ada sebagai penolong, bukan sebagai penonton. Mungkin hari-hari ini kita berkata, tapi sampai saat ini Tuhan belum menolong. Kalau Tuhan belum menolong kita saat ini, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, atau juga mungkin 1 jam di depan kita, Tuhan akan menolong kita. Kita nggak pernah tahu. Tapi Alkitab menjamin bahwa Dia adalah penolong. Dia datang untuk menolong. Dia bukan penonton, tapi Dia penolong kita. Waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke dalam api, Tuhan ada di sana untuk menolong mereka, memberi mereka kekuatan. Amin. Memberi mereka kekuatan, memberi mereka power, sehingga api itu tidak bisa membakar mereka. Kita lihat di sini ada 2 cerita yang berbeda. Tuhan datang, kemudian angin dan gelombang reda. Itu bagi murid-murid Tuhan Yesus. Artinya di sini Tuhan datang untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi ada kala lain, Tuhan datang bukan untuk menyelesaikan masalah kita, tapi untuk memberi kita kekuatan dan power untuk melewati masalah kita dan keluar sebagai pemenang. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan tidak menghentikan api itu. Tuhan tidak meredakan api itu. Tapi Tuhan memberi mereka kekuatan, power, untuk tidak dibinasakan oleh api itu, dan mereka bisa melalui masa-masa di mana mereka dibakar dan kemudian mereka dikeluarkan hidup-hidup. Jadi terkadang Tuhan menyelesaikan masalah kita. Terkadang Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan dan power untuk tidak dihancurkan oleh masalah itu, untuk dapat melalui masalah itu dan keluar sebagai pemenang. Nah, terkadang di sini yang membuat kita kurang memahami kenapa Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita. Kenapa kita diizinkan masuk ke dalam masalah. Terkadang kita tidak paham itu, dan pertanyaan seperti itu sering ada di dalam pikiran kita. Dan hari ini saya mau coba menyampaikan firman Tuhan untuk
membangun kita, membangun iman percaya kita bahwa kalau Tuhan mengizinkan masalah itu datang ke dalam kehidupan kita, Tuhan tidak menyelesaikan masalah itu karena masalah itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kesesakan itu akan mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi kita. Firman Allah berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua, bagi umatnya. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang dimaksud dengan segala sesuatu yaitu hal yang baik dan hal yang buruk. Itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keuntungan bagi kita. Jadi hal yang buruk terjadi karena hal yang buruk itu akan mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi kita. Kalau hal yang buruk itu tidak mendatangkan keuntungan dan kebaikan, Tuhan tidak izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena mendatangkan keuntunganlah Tuhan mengizinkan terjadi. Pada satu saat Tuhan memberi janji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Daripadanya akan lahir bangsa-bangsa, akan lahir raja-raja. Tapi Tuhan melanjutkan dengan ini. Tapi keturunanmu akan diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Bayangkan. Tuhan kasih tahu Abraham bahwa keturunannya akan diperbudak 400 tahun. Siapa yang mau? Tapi Tuhan kasih tahu alasan kenapa mereka diperbudak. Kenapa Tuhan mengizinkan hal yang buruk ini, kesesakan ini terjadi. Supaya bangsa Israel itu, firman Allah katakan bahwa tapi mereka akan keluar dengan membawa harta kekayaan yang sangat banyak. Artinya Tuhan mau memberkati finance mereka di sana. Lewat perbudakan itu, mereka akan keluar sebagai bangsa yang kaya raya. Bahkan kita tahu cerita ini, mereka bukan hanya keluar sebagai bangsa yang kaya raya. Mereka menjadi bangsa yang besar, bahkan bangsa yang lebih besar dari Mesir, sehingga Mesir ketakutan. Jadi Tuhan mengizinkan mereka diperbudak karena ada kebaikan dan ada keuntungan yang akan Tuhan berikan melalui masalah tersebut. Bukankah lewat kesesakan, lewat masalah, setelah kita keluar, kita merasa kita menjadi orang yang lebih kuat, pribadi yang lebih baik daripada kita sebelum menerima masalah tersebut. Kita menjadi orang yang lebih berpengalaman, lebih dewasa, lebih berhikmat. Kita kuat menghadapi hidup, kita kuat untuk menghadapi godaan-godaan dosa karena ada masalah yang kita hadapi. Benar ya? Masalah-masalah itu sering membuat kita lebih dewasa, membuat kita lebih sukses, membuat kita lebih diberkati dalam kehidupan kita. Jadi, terkadang Tuhan mengizinkan pergumulan-pergumulan terjadi, kesesakan terjadi, supaya lewat kesesakan itu kita diberkati. Dia ada di dalam kesesakan kita untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Dan firman Allah berkata bahwa sangat terbukti. Sangat terbukti ini maksudnya Tuhan pasti menolong. Saya baca, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya satu kepastian bahwa Tuhan pasti tolong. Mungkin waktunya kita tidak paham. Bentuk pertolongannya kita tidak paham. Kita tidak mengerti, tapi Tuhan pasti menolong. Dikatakan bahwa sangat terbukti. Penulis atau pemazmur ini, mereka sudah menikmati bahwa Tuhan menolong mereka berulang-ulang kali di dalam kesesakan. Makanya dia dengan percaya diri menuliskan, dia bersaksi bahwa pertolongan Tuhan itu sangat terbukti. Jadi, mari. Di masa kesesakan kita ini, masa di mana pandemi masih berkepanjangan, belum juga selesai, kita membangun iman percaya kita. Kita tetap percaya apapun yang terjadi. Karena orang benar hidup oleh percaya. Tuhan Yesus berkati kita semua.